Pemirsa, sebanyak 15 juta bahan baku vaksin Sinovac asal Cina tiba di Bio Farma Bandung, Jawa Barat Selasa malam. Bio Farma akan segera memproduksi vaksin dan mendistribusikan ke masyarakat. Setelah menempuh perjalanan darat dari Bandara Soekarno-Hatta, rangkaian kendaraan pengangkut 15 juta bahan baku vaksin Sinovac asal Cina tiba di kantor pusat Bio Farma di Jalan Paster, Kota Bandung, Jawa Barat dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. 15 juta bahan baku vaksin asal negeri tirai bambu ini dibawa menggunakan 3 truk kontainer khusus di mana setiap truk membawa 3 Envirotainer. Rencananya bahan baku vaksin ini akan diproduksi Bio Farma selama 1 bulan. Sebelum memasuki tahap produksi, seluruh bahan baku disimpan di gudang penyimpanan vaksin sementara yang sudah disterilisasi Bio Farma. Kepala Bidang Komunikasi Bio Farma, Iwan Setiawan, mengatakan kedatangan bahan baku vaksin ini merupakan tahap ketiga. Sebelumnya Bio Farma sudah menerima 3 juta dosis vaksin Sinovac siap pakai. Sebagian diantaranya sudah didistribusikan ke sejumlah daerah di tanah air. Sebetulnya tahap yang ketiga, tetapi ini untuk yang produk setengah jadi atau bulk ya. Ini sekarang kita terima 15 juta dosis yang kemudian nanti akan selanjutnya akan dilakukan produk akhir di Bio Farma. Jadi nanti akan dilakukan formulasi, kemudian filling dan packaging. Diperkirakan produksi vaksin tersebut akan rampung pada akhir Februari mendatang dan dapat segera didistribusikan ke masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran melaporkan. Pemerintah akan memulai program vaksinasi COVID-19 secara gratis pada Rabu besok. Pejabat publik seperti Presiden, sejumlah menteri, serta kepala lembaga menjadi kelompok pertama yang akan disuntik vaksin COVID-19. Menteri Kesehatan memastikan penyuntikan perdana vaksin COVID-19 dimulai pada Rabu besok hingga tanggal 15 Januari. Insya Allah, Bapak Ibu, kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden. Berita baik dari MUI juga sudah keluar. Insya Allah, berita baik dari BPOM juga bisa segera menyusul. Karena kita tidak mungkin, sekali lagi, pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM karena BPOM adalah badan independen yang secara saintifik berhak untuk menentukan apakah vaksin ini layak atau tidak. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 3 kelompok yang akan menerima suntikan perdana. Presiden, sejumlah menteri, dan kepala lembaga masuk dalam kelompok 1 yang merupakan pejabat publik. 2 kelompok lainnya pengguna asosiasi profesi dan key opinion leader kesehatan serta tokoh agama. Izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 Sinovac diterbitkan BPOM Senin kemarin berdasar efikasi atau kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sebesar 65,3%. Selain itu juga mempertimbangkan imunogenitas dan keamanan Sinovac yang telah sesuai standar WHO. Oleh karena itu, pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency authorization untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac, produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerjasama dengan PT Bio Farma. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan vaksin COVID-19 Sinovac halal digunakan. Yang terkait dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Ini yang terkait dengan aspek kehalalannya. Akan tetapi mengenai kebolehan penggunaannya ini sangat terkait dengan keputusan mengenai
aspek keamanan dari Badan POM. Tantangan berikutnya adalah distribusi vaksin ke seluruh wilayah Indonesia yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mengingat distribusi vaksin memerlukan jalur logistik sistem rantai dingin atau cold chain yang kompleks. Pemirsa, tidak sedikit yang meragukan vaksin, termasuk anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan Ripka Ciptaning yang menolak divaksin. Sementara menurut tenaga ahli utama Kepala Staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin menilai penolakan Ripka Ciptaning bermuatan politis. Berikut cuplikan program Ayusrum hari ini. Yang kedua, kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kayak, bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini saya pertama yang bilang saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM. Pelanggaran HAM. Konsentrasi ngurus politik, konsentrasi melakukan kontrol dengan baik, urusan tentang budgeting, kemudian membuat beberapa undang-undang, peraturan yang baik-baik. Ya, yang begini-begini jangan dipakai sebagai referensi, nanti merusak publik. Oke. Ya, abaikan saja. Ini kan upaya pemerintah dalam rangka memberikan kekebalan tubuh, antibodi. Kita mesti menjaga dan harus dilakukan oleh negara. Dipikirkan berhari-hari, berbulan-bulan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat. Jadi kalau ada DPR yang bikin pernyataan kayak begitu, itu apa itu? Itu bikin kacau aja itu. Nggak usah diabaikan itu diabaikan aja. Karena ini kita harus punya keyakinan, tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Jane, menjelaskan tentang beberapa perbedaan antara di Brazil, kemudian di Turki dan di lain-lain. Negara kita ini beda berarti dengan negara-negara sana itu. Negara kita ini diberkahi oleh Tuhan yang Maha Dahsyat itu. Tidak usah ragu itu. Itu. Baik. Abang Ali, jadi besok selain Presiden siapa saja yang akan ikut Insya Allah, vaksin? kalau tidak ada aral melintang, dalam daftar ini ada beberapa menteri yang nanti setelah Bapak Presiden, kemudian ada beberapa menteri yang juga menyatakan persediaan, ada beberapa opinion leaders atau selebritis, ada beberapa dokter yang... Pemirsa, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin. Jangan lupa saksikan penyuntikan vaksin perdana untuk Presiden besok pagi yang disiarkan langsung di Ayus. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebanyak 14.000 vaksin COVID-19 tahap pertama tiba di gudang obat Kota Bekasi, Jawa Barat sore tadi. Sementara pemerintah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah telah menerima sebanyak 640 vaksin COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah mendistribusikan vaksin Sinovac COVID-19 ke sejumlah wilayah, diantaranya di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebanyak 14.000 vaksin COVID-19 tiba di gudang obat di Jalan Bayan 1 Mustika Jaya, Kota Bekasi, Selasa sore. Kedatangan vaksin ini mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tati Rohilawati, mengatakan penyimpanan vaksin COVID-19 dilakukan dengan perhatian khusus. Vaksin disimpan ke dalam lemari pendingin dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi tahap pertama menyasar untuk tenaga medis, TNI dan Polri, serta pelayanan publik. Vaksinasi dilakukan di 120 lokasi layanan kesehatan, diantaranya 46 rumah sakit, 42 puskesmas, dan 32 klinik. Vaksin ini kami sekarang sudah terima dengan jumlah 14.060 ya, di mana ini untuk tahap pertama yang akan dilaksanakan di Kota Bekasi. Pastinya pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini yang menjadi leading sektornya, Dinas Kesehatan harus segera mempersiapkan perangkat-perangkatnya termasuk keperluan penunjang. Untuk tahap pertama sesuai dengan petunjuk teknis ya, pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, pastinya tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan menerima 640 dosis vaksin COVID-19 yang didistribusikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ratusan dosis vaksin COVID-19 ini rencananya akan mulai disuntikan bagi para tenaga kesehatan dan pejabat setempat pada tanggal 15 Januari 2021 mendatang di halaman kantor Bupati.
Awalnya memang untuk nakes yang 640 ini tadi. Untuk pertama ini tanggalnya tanggal 15 Januari ini akan direncanakan vaksinasi COVID-19 secara seremonial di halaman kantor Bupati Katingan yang diikuti oleh pejabat di Kabupaten Katingan. Selama berada di gudang farmasi Dinas Kesehatan, vaksin COVID-19 ini akan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rahmat Hidayat dan Ade Sata, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pasca kerumunan pengunjung wahana bermain waterboom Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Polres Metro Bekasi mencopot Kapolsek Cikarang Selatan dari jabatannya. Polisi juga telah memeriksa 15 orang saksi atas kasus kerumunan itu. Pasca peristiwa kerumunan pengunjung di wahana bermain air waterboom Cikarang Bekasi, lokasi masih ditutup dan diberi garis polisi. Penyegelan dilakukan setelah diduga melanggar protokol kesehatan dan mengundang kerumunan pengunjung di tengah pandemi COVID-19. Polisi bahkan terus mengusut kasus dugaan pelanggaran tersebut. Selain memeriksa 15 orang saksi, Polres Metro Bekasi juga mencopot Kapolsek Cikarang Selatan dari jabatannya karena diduga lalai dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19. Bagi pimpinan mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda, bahkan tingkat tertinggi sekalipun terhadap penanganan COVID-19 ini. Apabila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan atau berpotensi terhadap penyebaran COVID-19 ini, ya konsekuensinya siap untuk kita lakukan. Dan hari ini Kapolsek Cikarang Selatan dicopot sebagai catatannya sebagai konsekuensi hal tersebut. Jika terbukti bersalah, pengelola juga terancam pidana maksimal 1 tahun penjara dan denda Rp400 juta. Sebelumnya, wahana bermain air waterboom Cikarang disegel akibat melanggar protokol kesehatan. Video kerumunan pun viral di media sosial setelah pengelola memberikan diskon 90% bagi pengunjung dengan harga tiket sebesar Rp10.000. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak kemarin pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat mulai menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. PPKM tak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara yang bertugas, namun juga masyarakat yang akan mengurus perizinan. Pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai diberlakukan di kantor pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Cimahi, Jawa Barat. Sejak hari pertama PPKM, hanya ada 25% aparatur sipil negara yang bekerja di kantor atau 12 orang dari 54 ASN yang bertugas. Tak hanya ASN, pemberlakuan PPKM ini juga berlaku bagi warga yang akan mengurus keperluan KTP atau perizinan. Warga di dalam kantor Disdukcapil dibatasi sebanyak 25%. Menerapkan WFH sesuai dengan edaran yang dari pusat dan juga dari pemerintah kota sendiri. WFH kita dibagi di sini 25% yang masuk, yang 25%, tapi tetap pelayanan tetap kita jalan. Pelakuan PPKM di Kota Cimahi akan berlangsung selama 2 pekan ke depan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Hakim menolak permohonan gugatan pra-peradilan tersangka Habib Rizik atas kasus kerumunan. Kami akan kembali sesaat lagi.